Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 11 April 2018 ya, 2020 kita akan mengadakan workshop dengan judul Getting Start with Docker, a Beginner Guide ya. Untuk urutan acaranya, nanti yang pertama adalah penyampaian materi dari pemateri kita, Pak Grovendi. Kemudian nanti ada setelah penyampaian materi ada pengisian form kuesioner. Kemudian setelah itu baru Q&A. Oke, kepada Pak Go, saya persilakan untuk mulai penyampaian materinya. Oke, terima kasih Pak Adnan. Halo, selamat malam semua. Oke, gimana nih? Sudah berlaku PSBB. Oke, semoga aman-aman semua ya. Oke, sebelum kita mulai, hari ini kita akan ngebahas halo, maaf. Deca, matiin suaranya Deca. Halo, mungkin bisa tunggu dulu, Mbak siapa nih? Pak Adnan, matiin suaranya Deca, Pak Adnan. Oke, ya. Oke, hari ini kita akan coba untuk ngebahas tentang satu topik yang cukup menarik ya. Jadi kita akan coba untuk ngebahas tentang Docker. Oke, tujuan utama kita nanti yang kita bahas adalah kalau memungkinkan nanti kita akan bahas Kubernetes-nya. Oke ya, jadi yang Kubernetes nanti opsional. Kalau misalnya waktunya cukup kita bahas, kalau enggak ya Docker dulu. Cuman apapun itu artikelnya ada di sini. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin sendiri setelah misalnya nanti ketinggalan gitu ya, tetap bisa ikutin link artikelnya. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan di luar acara boleh hubungi saya ya. Ya WhatsApp atau ya WhatsApp aja lah gitu. Oke, sebelum dimulai lagi, ini ada promosi sedikit. Jadi kita di Malang kemarin ada sedikit inisiatif, kita mau bikin satu komunitas namanya Cloud Malang, gitu ya. Ini komunitasnya ini nanti ceritanya kita bakal ngebahas secara khusus tentang teknologi-teknologi cloud gitu. Jadi kayak Kubernetes, Docker, AWS, GCP gitu kayak gitu-gitu. Kenapa sih kita perlu kayak gitu? Karena teknologi cloud ini sebenarnya sudah sering dipakai di dunia nyata gitu. Cuman jumlah developer di Malang yang akrab sama teknologi-teknologi itu masih tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita ingin teman-teman ini tertarik, terus bisa join, bisa tahu kayak gimana sih teknologi-teknologi cloud yang ada, terus mungkin bisa collaborate juga sama kita gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, Docker ini yang bikin dia menarik adalah dia sekarang menjadi standar dalam deployment Kubernetes. Oke, ini mungkin kalau teman-teman lihat pertama kali, mungkin kelihatannya kayak asing ya, Docker ini apa, Kubernetes ini apa gitu ya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Yang kita pengen bikin saat ini itu adalah aplikasi seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya kayak gini dan kita akan deploy di platform Octeto. Gitu. Octeto ini kayak penyedia layanan Kubernetes online gitu. Jadi teman-teman bisa deploy di sini, kemudian bisa dilihat hasilnya. Kira-kira kayak gini lah. Oke. Ini yang punya dia, ini yang punya saya, jelek ya. Saya nggak bisa front end. Jadi nanti misalnya saya punya catatan kuliah gitu misalnya ya. Nah, di sini saya bisa tulis apapun. Kemudian saya bisa save. Nah, ini kalau misalnya nanti kalau misalnya kita buka lagi. Nah, Pak Gu, presenting lagi dong. Ini putus kah? Oh, presentingnya pindah soalnya. Oke.
Android ya. ini. Oke, udah terlihat. Oke ya. Oke, ya bagus. Nah, jadi kita akan coba untuk meniru aplikasi ini, dan kita akan pakai dua software ya. Satunya aplikasi web bagian kita sendiri, satunya kita pakai Redis untuk penyimpanan. Oke, yang kita butuhin ini ada beberapa benda, Docker dan Docker Compose. Kemudian nanti ngodingnya kita pakai Node.js dan npm. Cuman ini opsional sih. Misalnya teman-teman nggak punya Node.js dan npm, nggak apa-apa, aman. Nanti kita langsung deploy aja pakai Docker. Kemudian kubectl, kemudian akun Docker Hub sama akun Octito gitu. Oke, keteguhan. Oke, untuk teman-teman yang pakai Windows, kalau misalnya ingin install Docker, nanti ikutin panduan yang di sini ya. Ini saya sudah kasih ada link ini. Yang agak susah adalah nanti kalau teman-teman pakai Windows, ini Windowsnya harus Windows 10 Pro gitu, supaya fitur Hyper-V-nya bisa diaktifin. Oke, sebelum kita bahas tentang Docker, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih bedanya Docker sama virtual machine gitu ya. Nah, yang teman-teman biasa akrab mungkin virtual machine. Pernah pakai virtual machine ya. Jadi kayak dalam satu komputer teman-teman bisa punya beberapa OS gitu. Misalnya ini OS-nya Windows nih. Cuman gimana kalau misalnya saya pengen jalanin aplikasi Ubuntu gitu. Maka saya bisa punya virtual machine Ubuntu atau virtual machine SUSE atau Kali Linux gitu. Aplikasi-aplikasi itu nanti kita bisa letakkan di dalam virtual machine. Contoh virtual machine misalnya kayak VirtualBox atau Vagrant gitu ya. Mereka virtualisasinya ada di level hardware gitu. Jadi waktu teman-teman bikin satu virtual machine baru, biasanya ditanyain dulu alokasi memorinya berapa nih, terus alokasi CPU-nya berapa kayak gitu ya. Jadi virtualisasinya seperti ini. Ini untuk virtual machine. Yang jadi kelemahan virtual machine apa sih? Karena alokasinya ditentukan di awal, maka mau nggak mau alokasi itu akan selalu terpakai. Jadi misalnya gini nih. Saya punya aplikasi image processing pakai virtual machine Ubuntu. Aplikasinya belum jalan, Ubuntu-nya sendiri sudah makan misalnya 4 GB gitu. Nah, ini salah satu kelemahannya virtual machine. Oke. Apa bedanya sama Docker? Docker virtualisasinya ada di level aplikasi. Oke. Jadi artinya apa? Kalau tadi ada operating system guest, kalau ini enggak. Operating systemnya yang ikut sama host. Artinya apa? Artinya alokasi memorinya itu bisa fluid. Jadi selama Docker kontainernya nggak jalan gitu ya, atau prosesnya kecil gitu, kontainernya jalan tapi prosesnya kecil, maka memori yang kepake juga segitu gitu. Dia nggak akan pakai lebih kayak gitu. Jadi dia sharing kernel sama host OS. Kalau misalnya teman-teman pakai Ubuntu gitu, misalnya pakai Linux, maka nanti kernel Linux-nya ini juga akan dipakai di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi aplikasi-aplikasi dalam Docker ini pakai kernel Linux yang sama. Maka nanti kalau dibuka pakai perintah kayak gini, jadi biasanya akan kelihatan prosesnya. Itu karena dia Oke. Itu sepintas tentang Docker. Nah, proses untuk memvirtualisasikan ini biasanya kita sebut kontainer. Jadi satu aplikasi ini kita sebut satu kontainer. Oh, ini kontainer A, kontainer B, kontainer C, gitu, kontainer D, kontainer E, dan kontainer F gitu ya. Kontainer ini nanti kalau misalnya kita berangkat lebih jauh ke Kubernetes, ini yang nanti kita deploy gitu. Nah, sementara ini kalau misalnya teman-teman buka Docker Hub, ini sudah ada banyak banget repositori yang tersedia. Misalnya kalian pengen pakai MySQL nih, cari aja MySQL. Nah, ini langsung ada banyak gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen install apa ya yang konflik ya. Oh, misalnya Python 2 dan Python 3 gitu ya. Itu kalau di-install di komputer yang sama. Presenting lagi Pak Go. Oke. Ada yang nggak tahu nih presenting dia.
Oke, sudah. Teman-teman yang lain jangan present ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya dia. Ada yang kesulitan kah? Oke, kita ulangi lagi. Tadi saya mana? Ini nanti masih kelihatan ya. Jadi ada beberapa. Jadi satu aplikasi ini kita ngomongin satu kontainer. Oke ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa image itu yang sudah dibikin oleh orang lain gitu. Misalnya MySQL nih. Nah, ini dia sudah punya beberapa versi yang kita bisa install barengan gitu ya. Nah, ini ngemudahin. Biasanya kalau teman-teman coba untuk install aplikasi di komputer itu seringkali ada kendala gitu ya. Kendalanya misalnya gini nih. Aplikasi kalian si aplikasi A. Maaf Pak Agung, ganggu lagi. Ya. Anamul presenting tuh. Anamul jangan di presenting ya. Pak Agung ulang presenting dong. Oke. Nah ya. Misalnya aplikasi A kalian ini butuh library X. Terus aplikasi B ini butuh library X juga. Yang jadi masalah, ternyata aplikasi A kalian itu butuh library X versi 1.0. Kemudian aplikasi B ini butuh yang versi misalnya 3.0. Nah, terus ternyata antara library X ini yang versi 1 dan versi 3 ini nggak bisa diinstal bersamaan. Itu. Maka kalian tidak bisa menginstal aplikasi A dan aplikasi B di dalam komputer yang sama. Nah, Docker itu solving ini. Jadi dengan adanya Docker, kalian bisa punya kontainer B dan kontainer A masing-masing dengan dependensinya sendiri, dan itu tidak saling mengganggu. Jadi kontainer-kontainer kalian itu nanti akan terisolasi satu sama lain. Jadi saya gambarin lah, kalau saya gambarin kayak gini. Aplikasi A dengan dependensinya sendiri, aplikasi B dengan dependensinya sendiri, ini saling lepas. Yang sudah ada sekarang, misalnya MySQL, terus teman-teman Maaf Agung, ganggu lagi, presenting dong. Oke. Mas Anamul, mungkin jangan tekan tombol present ya. Iya Pak, kalau masih ganggu aja di kick aja Pak, mengganggu yang lain soalnya jadi nggak konsentrasi. Oke, kita balik aja. Oke, tadi sudah sampai sini ya. Oke, tadi ada MySQL, kemudian teman-teman misalnya pakai apa ya yang sering dipakai. Jadi kita pakai Redis misalnya. Nah, teman-teman nggak perlu install dependensinya Redis gitu. Tinggal install kontainer Redisnya aja. Itu. Nah, ini sudah ada beberapa dia sediain gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai semua. Oke. Kita kembali sedikit. Oke. Nanti teman-teman bisa install sendiri. Nah, kita kenal ada dua istilah ya, ada Docker image, ada Docker container. Nah, ini seperti apa sih? Image itu adalah spesifikasi dari kontainer. Kalau teman-teman pernah belajar OOP, itu kan biasanya ada ini ya, ada class, kemudian ada instance. Masih ingat ya? Nah, class ini biasanya adalah class ini menspesifikasikan nanti di instance ini ada metode apa aja, ada properti apa aja gitu ya. Nah, kalau di sini yang jadi class itu nanti adalah Docker image. Yang jadi instance itu adalah Docker container. Jadi untuk membuat kontainer kita perlu bikin image dulu. Gitu. Oh, nanti kontainer saya ini berasal dari image Ubuntu, tapi dengan tambahan-tambahan yang saya definisikan. Misalnya kayak gitu. Oke, kita bisa kembali lagi. Nah, untuk nge-pull Docker image, teman-teman bisa kasih perintah seperti ini. Docker image pull, nama image-nya. Oke ya. Ya. Oke, ada gangguan lagi?
saya akan coba untuk tunjukin dikit. Docker image full Redis latest. Nah, ini kita akan nge-pull image Redis ke komputer kita. Tapi apakah sudah bisa dijalanin? Belum. Ini baru nge-pull image-nya doang. Oke ya. Kebetulan karena kemarin saya sudah download, maka ini cepet banget gitu ya. Mungkin teman-teman akan butuh waktu cukup lama untuk nge-pull image Redis ini. Oke. Nah, untuk ngebikinnya sendiri, untuk ngebikin kontainernya gimana? Ini kalau image doang, dia nggak bisa dipakai. Oke. Docker images. Ya. Ini beberapa image yang saya punya, beberapa saya buat sendiri, beberapa ngikut gitu ya. Kayak misalnya ini Redis, ini berarti ngikut dari punya mereka ya. Kebetulan nanti yang kita ambil kan Redis yang latest ya, yang ini berarti. Oke, nama image-nya ini. Oke, kita bisa coba untuk buat kontainer berdasarkan image ini. Oke, ya, saya akan coba untuk split screen-nya. Ini layarnya cukup terlihat ya, atau mungkin saya gedein dikit. Ya. Ya, saya bisa bikin image-nya dengan perintah seperti ini. Docker run Redis gitu. Ini bisa jalan. Kalau kita buka, nah ini sudah ada ya. Dia pakai dia kasih nama acak gitu ya. Namanya ini si Tirsti Kalam, image-nya Redis. Jadi dia bikin sendiri. Nah kalau misalnya kita pengen namanya ini terkontrol, kita bisa tambahkan perintah seperti ini. Min name. Ini perintah untuk nge-run tapi dengan nama tertentu gitu ya. Docker run name my Redis misalnya, atau kalau sekarang mungkin saya kopikan dulu ya. Nanti kita jelasin opsi-opsi di sini itu apa aja. Kenapa nggak bisa tipis? Ya, ini Windows selalu seperti ini. Klik kanan, copy. Pindah ke sini, klik kanan. Nah, ini. Oke. Karena namanya sudah ada, saya kasih nama yang berbeda lah. Contoh Redis misalnya. Saya matiin dulu yang atas. Oh, sudah mati ya. Oke. Oke, kita akan bikin image namanya contoh Redis. Dia akan running. Nah, ini. Main D, ini image-nya. Jadi saya akan bikin kontainer contoh Redis berdasarkan image Redis latest. Kemudian saya akan expose port 6379. Port 6379 itu portnya si Redis ke port 6379 dari komputer ini. Jadi main T ini kita bisa expose secara apa ya? Kita bisa expose sesuka kita gitu. Misalnya katakan aja ya, teman-teman biasanya kalau MySQL apa? 3306 ya. Jadi kontainernya punya port 3306, tapi kalian pengen expose itu sebagai 3307. Nah itu kalian mainin di bagian sini ya. Ini hostnya 3307.23306. Nah dengan cara kayak gitu, kalian bisa punya kayak MySQL versi 5, MySQL versi 8 itu jalan barengan di satu komputer dan nggak konflik. Oke. Oke, ini kita coba langsung. Namanya contoh Redis. Oke, kita bisa lihat. Saya bersihin dulu layarnya. Ini ya. Yang ini mungkin nggak usah deh, saya hilangin aja. Oke. Image-nya Redis latest, namanya contoh Redis. Dia mengekspor port 6379 ke localhost dan dia dibuat 7 detik yang lalu, statusnya up. Ya, ini kontainer ID-nya. Saya biasanya lebih suka pakai name ya, sehingga biasanya saya kasih name. Soalnya ngapalin gini susah. Oke. Saya pindah ke bawah. Redis ini sebenarnya apa sih? Redis ini aplikasi yang bukan aplikasi ya. Ini kayak satu caching mechanism. Teman-teman tahu caching? Bacanya bukan caching, cache. Aja. Jadi kalau misalnya satu data itu sering dipakai, itu biasanya kita cache.
gitu, sehingga untuk pengambilan berikutnya dia lebih cepat gitu. Oke. Kita bisa pakai Redis CLI. Oke, mungkin saya clear dulu. Clear Redis CLI. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin kayak semacam kunci gitu ya. Ya perintah apa? Set. Misalnya saya kasih nama key-nya misalnya kampus. Value-nya sticky. Waktu kita tanya lagi ke kampus sticky gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini buat apa sih? Ya, untuk caching tadi. Jadi misalnya informasi apa ya? Image atau apa gitu. Oh, ternyata ini sudah disimpan di database, kemudian sering diakses, maka kita bisa simpan sementara di cache. Nanti biasanya ada ini ya, ada expired-nya ya. Kalau sudah misalnya 2 hari dia expired gitu. Ini biasanya digunakan untuk mempercepat gitu. Dan biasanya Redis ini kita nggak pakai untuk media penyimpanan utama. Jadi biasanya Redis ini untuk caching, terus data sendiri kita simpan di Mongo atau MySQL. Tapi untuk alasan kemudahan, kali ini kita akan pakai Redis untuk penyimpanan utama. Ya, ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan ya. Oh iya, kalau misalnya lihat, ini ada case apa aja sih? Sorry. Nah, kalian bisa lihat, oh ada case kampus. Set misalnya apa ya, dosen, ini Adnan. Waktu kita get dosen, Adnan gitu ya. Atau teman-teman kalau akrab sama Firebase, bayangin aja Redis ini kayak Firebase. Gitu. Cuman kalau Firebase kan di Google ya, ini kita punya sendiri gitu ya. Walaupun kayaknya GCP punya Redis sendiri juga sih. Oke, ada set, ada get. Ini case-nya jadi nambah. Sorry, lupa. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, terus kita juga punya aplikasi web. Aplikasi webnya nanti simple banget. Saya akan tunjukin codingnya. Cuman kita nggak akan bahas terlalu dalam ya. Cuma satu file doang. Codingnya cuma segini. Oke. Ini saya ada beberapa URL ya. URL pertama yang slash. Kemudian ada code, ada slash code juga. Nah, yang kedua ini pakai method get. Yang ketiga ini pakai method post. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yang slash. Ini ngapain sih? Slash ini harapan saya adalah kalau saya jalanin kayak gini, nah maka dia akan generatein ID baru. Oke ya, kemudian kita bisa ketik apapun di sini. Waktu kita tekan tombol save, nanti dia akan mengarah ke yang post. Ya, ini sudah saya manipulasi sedemikian rupa sehingga actionnya mengarah ke code tadi ya. Oke, nah waktu di post ini saya nge-save ke Redis. Jadi saya set tadi ya. Saya kasih prefix node underscore code-nya apa gitu ya. Kemudian isinya apa, node-nya apa. Oke, kemudian disimpan. Udah ini nyimpan ke Redis, kemudian saya tampilkan lagi. Ini tampilan HTML-nya. Jadi post tadi kalau saya kirim pesan, nanti ini akan disimpan, kemudian ini akan ditampilkan ulang. Itu. Seperti itu. Kalau misalnya get code, nah ini sama kayak get, tapi di sini saya kasih nampilkannya adalah yang key-nya itu sesuai. Ya, jadi misalnya tadi ini saya punya contoh catatan kuliah ya. Nah, maka dia akan ambilin yang key catatan kuliah tadi. Kalau misalnya di sini saya kasih daftar hutang. Nah, ini baru, nggak ada apa-apanya. Nah, ini saya bisa, ini apa, misalnya kopi kenangan. Apa nih? 15.000. Ya kira-kira kayak gitulah. Oke, save. Nah, ini nyimpan ke pos kan, kemudian dia muncul lagi. Gitu. Nah, kira-kira kayak gitu, simple ya. Oke, jadi ada 3 aplikasi. Ada 3, sorry, bukan 3 aplikasi, 3 root yang ada. Oke, ini nggak saya bahas terlalu detail. Ini pure JavaScript, codingnya biasa aja. Terus yang menarik adalah yang ini. Ini ada HTTP post, ada Redis host, ada Redis port. Nah,
isinya ini saya pakai or ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, dia akan pakai ini. Ya, kalau or kan false or true, jadinya true gitu ya. Ini kalau ini salah, dia akan pakai nilai yang belakang. Gitu. Nah, ini apa sih maksudnya? Ini environment variable. Oke, misalnya ini HTTP port ya. Nanti teman-teman bisa lihat ini ada localhost terus 3000 gitu misalnya ya. By default nilainya 3000, tapi kalau teman-teman kasih HTTP port yang berbeda, maka nilainya bisa diubah. Oke ya. Saya akan coba untuk main sedikit di sini ya. Ini kita masih punya seperti ini. Saya akan coba untuk masuk ke folder application tadi. Kemudian saya akan jalanin index. Oke, dia running ya di port 3000. Kita bisa tes fungsionalitasnya. Kenapa saya close? Oke. Localhost 3000. Oke. Catatan hari ini. Saya save. Oke, ini sudah simpan. Kalau teman-teman lihat lagi di bawah, is bintang, ada ya tambahan, note, terus code yang tadi ya. Oke, misalnya kalian dapatin get note berapa tadi itu? 9G 9AU. Kok nggak ada? Oh, GC 9AU, sorry. Nah, maka kalian akan dapat catatan hari ini. Oke ya. Kalau misalnya kalian nggak mau running di port 3000, kalian bisa lakukan kayak gini. I love you 3000. Kalian bisa kasih perintah kayak gini. Jadi kalian set environment variabelnya HTTP port sekarang 4000. Kemudian kalian run. Nah, maka sekarang dia run di port 4000. Ini kalau misalnya teman-teman akses, di saya error. Nah, error ya. Kenapa error? Karena tidak ada. Sekarang dia pindah ke port 4000. Ya, kalau kita balik lagi, di berapa tadi? Ya, itulah ya. Nah, balik lagi ada catatan hari ini. Oke, ini sepintas tentang aplikasi kita. Oke ya, sampai sini jelas ya. Oke. Oke, aplikasinya udah. Nah, aplikasi ini kita bisa dockerin. Nah, untuk bikin Docker image, kalau sebelumnya kita kan Redis tadi kita ambil ya, sekedar ngejalaninnya masih ingat ya tadi gimana? Tinggal Docker run seperti ini ya. Yang mana image-nya kita ambil dari Docker Hub. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen bikin image sendiri? Untuk bikin image sendiri, teman-teman bisa pakai yang namanya Dockerfile. Dockerfile ini cukup mudah sebenarnya ya, cuman ya ada yang perlu dibiasain lah. Nah, ini kayak kalau saya ngomong kayak di kelas, kayak di UOP, ini seperti extend. Jadi ini saya bakal ngomong bahwa image saya ini, image application ini, image app ini, dia merupakan turunan dari Node Latest. Semua yang ada di dalam Node Latest itu akan kita pakai. Gitu. Node Latest itu ada di mana? Teman-teman bisa lihat di Docker Hub. Docker.com, cari yang Node. Oke. Terus kita ngomong nanti working directory kita adalah USS src app. Ini working directory-nya. Kemudian saya akan mengcopy package JSON ke dalam working directory ini. Kemudian saya juga akan mengcopy package log JSON. Nah, saya sebenarnya bisa ketik kayak gini. Copy package JSON ke working directory. Terus copy package
log JSON ke working directory. Memang daripada ngetik 2 gini, kayaknya mending ngetik 1 aja. Package bintang JSON. Nah, berarti ini package log sama package JSON. Nah, di copy ke current directory. Current directory yang mana? Current directory ini tadi. Oke, setelah itu kita jalanin npm install. Oke, biasanya npm install ini untuk ngedownload si node modules ini. Oke, kemudian kita akan copy semua source code yang ada. Jadi index.js itu kita copy ke working directory-nya. Oke. Nah, ini salah ya, mestinya yang di-expose bukan 80, mestinya 3000. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, ini biasanya untuk dokumentasi doang, nggak terlalu sering dipakai. Oke ya. Ini saya kasih yang sudah ada keterangan-keterangan lebih bagus. Nanti lihat aja yang di kitab ya. Oh, ini 3000, benar kok. Nah, ini biasanya nggak dipakai, cuman daripada orang-orang infra itu harus lihat source code ya untuk sekedar tahu ini expose port berapa sih gitu. Nah, mereka lebih enak kalau lihat oh ini expose 3000. Berarti nanti waktu saya main di infranya portnya nggak expose itu 3000 gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, CMD-nya ini pakai array ya. Ini maksudnya kita jalanin node index gitu. Kalau misalnya ada environment tambahan, itu definisikannya nggak di sini. Tapi waktu kalian bikin waktu kalian nge-running gitu ya. Waktu kalian run itu nanti kalian definisikan environment tambahannya. Nah, untuk nge-build-nya ini cukup gampang juga. Ini langsung aja misalnya docker build titik gitu ya. Jadi di dalam application ini tinggal docker build titik gitu. Nah, itu bisa. Dia akan lebih bikinin image-nya. Tapi kita nggak akan lakukan itu sekarang. Kita akan pakai yang lebih gampang, kita akan pakai Docker Compose. Docker Compose itu tetap membutuhkan Docker file, cuman sesuai namanya, ini untuk melakukan komposisi. Oke, saya tunjukkan isinya. Oke, Docker Compose ini membundling 2 Docker container, atau ya 2 Docker container ke dalam satu kesatuan gitu. Nah, saya ngomong kayak gini nih, saya punya 2 service. Service yang pertama, ini juga sudah saya kasih keterangan ya. Service pertama namanya web, service kedua namanya Redis. Service Redis ini diambil dari image Redis. Oke. Kan kalau kalian pengen latest bisa gini juga, dari image Redis latest gitu misalnya. Kemudian port yang di-expose adalah 6379. Ini nanti bisa diakses dari host. Nah, yang di sini saya ngomong kalau untuk app, untuk web, ini dia ngambil dari folder app. Kita ambil docker filenya. Jadi .app itu maksudnya di dalam folder app ini akan ada docker file. Ini ya. Dia akan ngambil dari situ. Bedanya apa? Kalau yang tadi ini dia ngambil dari Docker Hub, yang ini dia ngambil dari sini. Oke ya. Kemudian saya bilang port yang kebuka itu adalah port 3000 untuk kontainer ini. Tapi saya pingin nanti di host ngaksesnya 8080. Oke, terus saya ngomong juga HTTP portnya 3000. Oke, HTTP port untuk kontainer ini 3000. Kemudian Redis portnya 6379. Oke, nanti dari web mengakses ke Redis ini pakai port 6379. Hostnya, nah hostnya pakai alias. Oke ya, jadi untuk host ini kalian nggak pakai localhost. Ya saya mungkin secara intuitif kalian akan tulis begini ya. Karena dia ada dalam kayaknya dalam komputer yang sama. Ternyata enggak. Karena apa? Karena Docker ini juga memvirtualisasi jaringan. Itu. Kalau dia ada dalam satu Docker Compose, ini dia pasti berada dalam jaringan yang sama. Oke ya. Dan untuk mengakses kalian cukup pakai nama doang. Oke ya. Jadi Redis host-nya yang ini. Ya, kayak gitu. Depends on Redis. Kenapa ada depends on? Depends on ini untuk menyatakan ketergantungan gitu ya. Bahwa kalau kalian mau running web, ini harus running duluan, gitu. Jadi nggak harus Redis-nya ditaruh atas. Kalian bisa urutannya diubah-ubah, tapi jangan lupa depends on-nya. Mana yang tergantung kemana, gitu ya. Kalau web tergantung ke Redis, maka di webnya ada depends on Redis, gitu ya. Kalau misalnya tergantung ke MySQL, mungkin tambahin lagi MySQL, gitu. Terus ini kalian butuh lagi MySQL, ini mungkin image-nya ngambil dari MySQL latest. Ports-nya saya pastiin ini saya masih terkonek ya.
Oke, merasa sendirian. Portsnya misalnya berapa? Biasanya kalau MySQL itu 3306 ya. Nah, mungkin kayak gini. Nah, cuman kita nggak pakai MySQL. Salah. Oke. Jadi bisa kita lakukan kayak gini. Oke ya. Gimana cara untuk nge-compose-nya? Ini gampang banget. Kalian tinggal pakai perintah docker compose up di dalam folder workshop kita. Naik ke atas. Ini ada docker compose ya. Nama direktori kita apa sekarang? Ini ya, docker workshop ya. Nah, nanti kontainer yang kebentuk itu akan punya prefix docker workshop. Jadi nanti akan namanya docker workshop underscore redis docker workshop underscore web. Oke. Kita coba docker compose. Oke, ini mungkin saya buka jendela baru deh. Pastiin dia nggak tabrakan. Oke, ini saya matikan dulu. Docker stop contoh redis. Kembali docker compose up. Oke, running. Nah, ini ada ini ya redis 1, web 1 ini. Nah, ini saya ini kalau saya misalnya is lagi dia tinggal 1 ya. Kenapa? Karena dia pakai image yang baru. Oke, tadi saya sudah coba-coba sehingga ada isinya. Oke, saya clear dulu lah. Ini kita nggak buka lagi. Docker PS. Nah, ini. Jadi ada image Docker Workshop Web sama Redis latest. Yang ini name-nya Docker Workshop Web 1, yang ini Docker Workshop Redis 1. Jelas ya? Mereka saling berkomunikasi. Nah, ini port yang terbuka untuk webnya itu kan 3000. Tapi kalau dari OS, kalian aksesnya pakai 8080. Oke, kita cek lagi. Kali ini kita pakai localhost 8080. Oke, muncul. Dan ini saya kasih catatan harian Stickboy. Apa? Dear Terry, bla bla bla. Oke, saya save. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau misalnya saya pindah ke yang lain, catatan harian Pak Jos. Oke ya. Oke, ini udah terpenuhin ya. Nah, sampai di Docker Compose ini biasanya kalian sudah cukup oke untuk melakukan deployment, untuk melakukan development di lokal. Gitu. Jadi biasanya kalau di lokal itu kita bisa pakai Docker Compose untuk ngemastiin bahwa aplikasi kita sudah berjalan baik-baik aja gitu ya. Biasanya untuk end-to-end testing gitu ya. Misalnya teman-teman pakai Postman gitu. Postman ini bisa di-script loh. Terus tembak-tembak URL otomatis kayak gitu ya. Ini misalnya ini kerjaan. Jadi kita bisa lakukan tembak-tembakan gitu. Yang ini manual sih. Tapi bisa diotomatisasi. Oke. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi end-to-end testing. Oke. Kita balik lagi ya. Sampai sini oke ya. Untuk develop di lokal, untuk jalanin di lokal tanpa koneksi internet, kecuali waktu mendownload image-image yang dari Docker Hub. Ya. Biasanya dia cukup butuh connect sekali untuk download. Berikutnya dia sudah caching, gitu. Jadi lebih cepat. Oke. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana kalau kita pengen ngepublikasikan? Jadi tadi Docker Compose ini kan sudah oke ya.
sudah kita bisa develop di lokal. Bahkan kalau teman-teman lihat, saya kemarin sempat kasih workshop lain, ya, workshop di kampus lain. Ya, mungkin langsung ini aja. Ridas, Docker Compose. Ridas ini platform untuk data science gitu ya, untuk visualisasi. Oke ya. Nah, Ridas ini dia ngedistribusiin Docker Compose. Jadi dia nanti akan butuh server, dia butuh scheduler, dia butuh worker, dia butuh macam-macam gitu ya. Nah, ini dia sudah kasih Docker Compose-nya. Oke, ini yang dia distribusiin. Otomatis kalau Docker Compose, ini ada beberapa yang build ya. Berarti source code-nya itu juga harus kalian sertain. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini source code-nya disertain sama dia. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah publikasikan, maka source code-nya tadi nggak perlu kalian sertain. Nah, jadi kalau misalnya sudah dipublish, nanti kalian bisa pakai seperti ini. Nggak lagi pakai, artinya apa? Artinya kalian cukup distribusiin satu file teks saja. Dan ini bisa dideploy dimanapun, di komputer manapun yang punya Docker dan Docker Compose. Keren nggak? Ngepublikasiinnya lumayan ribet. Pertama kalian harus login dulu, oke ya. Kalian harus punya akun Docker Hub. Tapi saya sudah buka belum ya akun Docker Hub ya? Ini dia. Nah ini kalian login dulu. Kalian harus punya akun. Kemudian waktu kalian bikin repository, create repository gini ya. Ini biasanya selalu diawali dengan nama user kalian. Kemudian namanya terserah kalian. Ini kayak bikin repo di GitHub gitu. Nah, terus kalian bisa jalanin perintah seperti ini. Docker tag, kemudian nama image-nya, kemudian ini nama yang nanti bakal kalian masukin ke Docker Hub. Jadi kalau dalam kasus saya ya GoFriendly/notepad gitu ya. Kemudian kalian lakukan Docker push. Semudah itu sih. Oke. Kalau misalnya saya update saya kasih tag baru, nah ini perlu saya update nanti perintahnya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Oke ya. Ini saya nggak perlu, kayaknya saya nggak tunjukin dulu, kecuali nanti kalau kalian penasaran tanya, saya tunjukin. Oke. Kenapa kalian perlu mempublish image kalian? Pertama, supaya lebih banyak orang yang bisa pakai. Kedua, supaya pekerjaan kalian sendiri lebih gampang. Tuh. Lebih gampang dalam artian apa? Kalau misalnya kalian mau deploy di Kubernetes, maka daripada nge-clone satu source code gitu ya, satu Git repository, lebih baik pakai satu teks saja, sudah ada image-nya gitu ya. Cuman kalau nanti Kubernetes kita nggak pakai Docker Compose sebenarnya ya. Kita sudah punya image-nya, kemudian tinggal kubectl apply. Nah, kayak gitu. Ya, ngomong-ngomong apa sih Kubernetes ini ya? Kubernetes ini adalah satu platform untuk orchestration. Gitu. Jadi, ini contoh platform yang ada ya, Octeto. Kita punya beberapa aplikasi yang bekerja bersamaan. Gitu ya, yang bekerja sama gitu ya. Jadi, si Notepad dan Redis ini bekerja sama untuk kasih layanan ke kita. Gitu. Nah, istilahnya biasanya kita kenal dengan sebutan microservice. Jadi kalau misalnya ada beberapa aplikasi, misalnya ini ada Notepad, misalnya kita pecah ya, ada Notepad Read, ada Notepad Write gitu ya. Maka ada dua aplikasi, kemudian ada Redis, biasanya ada satu lagi gateway gitu. Kemudian mungkin ada front end ya, mungkin ada 4 ya. Ada gateway untuk ngelayanin REST API gitu. Kemudian ada front end untuk tampilan, kemudian ada misalnya Notepad Writer sama Notepad Reader gitu. Nah, terus mungkin ada Redis, ada MySQL. Nah, ini semua akan berkomunikasi. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau misalnya salah satu kalian update. Nah, ini kan nggak lucu gitu. Masa ini harus cek down dulu, kemudian kalian upload lagi gitu ya. Nah, Kubernetes itu memungkinkan kalian untuk melakukan deployment secara instance gitu. Jadi langsung ke deploy semua. Terus kelebihan lain dari Kubernetes adalah coba misalnya kalian bayangin
kalian punya situs berita. Ya, saya buka salah satu situs berita, misalnya kayak Detik ya. Nah, menurut kalian si Detik ini lebih banyak ditulis, lebih banyak insert, lebih banyak operasi insert, atau lebih banyak operasi read? Kira-kira. Lebih banyak insert atau lebih banyak read? Oke. Lebih banyak read ya. Kenapa? Ya jelas, jumlah wartawan itu lebih sedikit dari jumlah orang yang melihat websitenya, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu kasih setting supaya nge-read-nya itu lebih cepat daripada nge-write-nya. Jadi kalau nge-write-nya lambat itu nggak apa-apa lah, mungkin lambat beberapa detik, beberapa menit gitu, itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bacanya lambat lebih dari 8 detik gitu misalnya, maka aplikasi ini akan ditinggalkan. Gitu, dia nggak akan dapat revenue. Sehingga read-nya harus cepat banget. Kemudian kalian bisa bayangin lagi, dalam kasus-kasus tertentu tiba-tiba yang mengakses ini banyak sekali. Misalnya ya, sekarang lagi musimnya si COVID-19 ini ya. Berita-berita tentang COVID-19 ini akan sering sekali diakses. Gitu. Kalau kalian pakai VM konvensional, ini kalian akan punya dua masalah. Masalah pertama adalah, kalau misalnya kalian pesan VM-nya itu speknya terlalu kecil, maka waktu ada peak, waktu yang akses banyak, maka aplikasi kalian akan jebol. Kenapa? VM-nya nggak kuat. Tapi kalau kalian pesan terlalu besar, ini pemborosan. Kenapa? Ini nggak selalu peak. Peaknya cuma saat-saat tertentu aja. Jadi katakan aja ya, misalnya kayak udah malam gitu ya, orang-orang tidur, ini nggak ada yang akses. Maka sia-sia kalian pesan resource yang besar sekali gitu ya. Nah, si Kubernetes itu bisa melakukan scale up dan scale down. Gitu. Kita nggak bahas lebih lanjut tentang scale up dan scale down. Mungkin lain kali kita bahas. Ini kita cuma coba untuk demoin aja, kita bisa deploy loh gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk deploy ke Kubernetes ini cukup ribet ya. Beberapa platform yang lain itu punya cara yang berbeda, cuman pada prinsipnya sama. Jadi kalau kalian buka AWS, buka Azure gitu, buka GCP, itu beda-beda semua gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak GCP ya, kalau nggak salah dia pakai internal name-nya tuh GKE.apa gitu ya. Nah, ini agak beda gitu ya. AWS dia beda lagi gitu ya. Nah, Octeto ini menurut saya yang paling netral gitu. Dia pakai teknologi-teknologi yang kayaknya nggak aneh-aneh. Kalau kalian buka AWS itu ada teknologi-teknologi yang khusus di AWS gitu. Misalnya apa? Firecracker gitu, macam-macam gitu, itu AWS doang. GCP ada kayak misalnya apa? BigQuery gitu, itu GCP doang, di tempat lain nggak ada gitu. Tapi kalau Octeto ini nggak ada apa-apanya, jadi dia cukup netral, bagus untuk belajar. Oke, kalian bisa klik yang bagian kredensial ini. Oke, waktu kalian klik kredensial, dia akan download sesuatu. Oke, saya bisa tunjukkan isinya, karena ini gratis juga. Oke, isinya kayak gini. Ini adalah file kredensial yang akan kalian pakai untuk connect dari lokal ke sini. Ya, connect-nya gimana? Connect-nya kalian pakai satu program kecil yang namanya kubectl. Oke, kubectl ini agak unik. Sebenarnya dia cuma nge-wrap HTTP API, gitu ya. Kalau kalian lihat Kubernetes API itu sebenarnya REST. Nggak tahu REST atau nggak, pokoknya HTTP. Nah, jadi ya udah, ini HTTP gini, kayak gini. Cuman kalau kita ngakses pakai Postman gini kan nggak enak ya. Kita lebih suka main via konsol. Nah, itu Libra pakai kubectl. Gitu. Oke. Ini mungkin saya kirim dulu. Nah, supaya kubectl kita ini bisa connect ke Octeto, maka kita perlu setting konfigurasinya. Ya. Kebetulan tadi file konfigurasi autentikasinya itu saya sudah punya di sini. Ini si Octeto Kube ini.
Ini file konfigurasi ya. Nah, untuk konekin kita pakai environment variable dengan nama kubeconfig. Kenapa namanya kubeconfig ya? Ini spesifikasi dari kubectl. Gitu. Kalau kita nggak suka ya bikin sendiri gitu. Oke. Kita bisa pakai ini kubeconfig sama dengan ini cara yang kurang bagus ya. Waktu saya kasih titik seperti ini kan berarti refer ke current directory. Lebih baik kalau misalnya kalian pakai seperti ini. Apa tadi namanya? Octeto. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, hijau, kubeconfig. Ini ya, udah keset ya. Nah, file ini yang nanti akan menghubungkan kubectl kita dengan server Octeto. Kalau kalian pakai AWS ya, ini caranya sama, cuman kalian akan dapat konfigurasi file yang berbeda. Ya. Oke. Kita bisa lihat, kalau misalnya kayak saya pakai kubectl get all. Nah, ini biasanya kita akan dapat artifak-artifak yang ada di Octeto-nya. Ya. Kita ada 2 pot, notepad sekian, terus Redis, kita punya 2 service, 2 deployment, dan 2 replica set. Oke, ini yang kita punya. Oke, sebenarnya yang kita bikin nanti adalah yang ini, deployment dan service. Pot ini biasanya akan dibuat otomatis. Nah, menariknya lagi si Kubernetes ini kalau misalnya potnya down, dia punya kemampuan untuk ngerestartin untuk kita. Jadi misalnya bayangin aplikasi kalian crash gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya kalian manage manual, maka waktu crash ya sudah kalian bangun, kalian restart gitu ya, atau kalian upload ulang atau gimana gitu ya. Kalau ini enggak, dia akan melakukan restart secara otomatis. Tuh. Ya itu kelebihannya si Kubernetes. Oke ya. Ya ini kalian lihat ada desired, ada current ya, ada ready. Nah, replica set ini untuk membuat replika. Jadi misalnya kayak saya pengen notepad ini ada 3 gitu, maka nanti desired-nya 3, current-nya 1 gitu. Maka dari current ini dia akan berusaha supaya sampai desired. Itu desired-nya diinginkan, current itu yang saat ini gitu. Jadi dia akan nambahin sampai 3 gitu. Kalau kalian pakai config Kubernetes yang lebih advance, kalian bisa bahkan ngomong, kalau memorinya penggunaannya sudah 70%, bikin pot baru. Nah, bisa kalian bisa bikin kayak gitu. Oke ya. Ini kita coba lihat aja isi dari salah satu deployment-nya. Oke, kita buka yang Redis. Mana ya? Nih. Oke, ini deployment yang Redis. Oke ya, ini sintaks YAML gitu ya. Dia ada 2 artifak di sini. Yang satu adalah service, yang satu adalah deployment. Oke ya. Deployment ini merefer pada bagaimana kita mau membuat mau membuat sebuah pod gitu ya. Nah ini saya ngomong replika setnya 1 aja. Oke ya. Tapi teman-teman bisa ngomong kayak oke saya tunjukin Kubernetes auto scaler. Central port auto scaler. Oke, dia nggak kasih di sini. Bisa kayak gini. Policies. Sorry. Ini scale down, scale up. Nah, kalian bisa kasih kayak gini. Ya, mungkin ada yang lain. Saya biasanya nggak pakai yang ini. Saya biasanya pakai yang penggunaan memori. Jadi penggunaan memorinya ngelebihin, naikin. Penggunaan CPU melebihin, biasanya naikin gitu. Kalau kurang turunin gitu. Ada sintaksnya. Mungkin sorry itu di V1 beta. Ini V1 ya. Oke. Anyway, kita lanjutin lagi. Oke, ini kita ngomong bahwa untuk Redis tadi, potnya itu namanya Redis, image-nya dari Redis Lattice. Oke ya. Mungkin untuk sementara ini saya hapus dulu ya, yang di Octeto tadi sebentar kelihatan. Mana ada di Octeto-nya? Oke.
Ini kita coba untuk delete dulu. Destroy. Oke, nanti dia destroy juga. Oke, kita nggak punya apa-apa sekarang di sini. Oke. Nah, kita akan coba untuk deploy si Redis. Oke. Perintahnya gimana? Gampang. Kita tinggal jalanin si kubectl apply f. Terus nama file yang kita pakai di si Redis K8s. Ini gampang sih, cuman kita harus apa ya, nginget-nginget konfigurasinya gitu ya. Ini cukup susah. Biasanya orang jaringan terbiasa sama kayak gini. Oke, kubectl apply -f. Tadi si Redis ya. Oke, Redis ini kita simpan dalam Redis K8s YAML. Redis K8s YAML. Oke, ini dia akan deploy. Oke, ini created ya. Oke, kita bisa lihat di sini hidup lagi Redis ya. Ya, kita bisa klik. PPK-nya 1. Kita bisa lihat output-nya sih. Apa sih yang terjadi di dalam Redis sana, gitu ya. Kalau misalnya kita apply lagi dengan kondisi nggak ada yang berubah, maka dia juga akan ngasih tahu bahwa nggak ada yang berubah. Tuh. Tapi kalau misalnya katakan aja, oh ini saya Redisnya nih, saya pengen naikin atau saya pengen turunin gitu ya. Oh, Redis yang terbaru ini ada bugnya, saya pengen turunin ke versi 2 misalnya. Nah, ini tinggal diganti aja tagnya Redis 2 sekian. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di Docker Hub ya. Ya apa namanya? Tag yang tersedia apa aja. Oke. Nah, ya, ada yang mau tanya? Nah, untuk yang Notepad ini sama sih. Kalian bisa lihat nggak banyak perubahan, cuman ada tambahan environment. Gitu ya. Mirip banget. Kemudian, nah ini yang menarik. Dia pakai ingress, pakai auto ingress. Ini memungkinkan supaya si service Notepad tadi bisa diakses dari luar. Jadi kalau misalnya si Redis, ini karena kita nggak kasih auto ingress, dia nggak bisa diakses dari luar. Tapi kalau si Notepad, oh bisa. Kayak gitu ya. Sederhananya dia kayak semacam port forwarding gitu ya. Nah, oke, kita coba dulu ya. Nanti kita masuk lebih dalam lagi. Service ini apa, deployment itu apa gitu ya. Notepad K8s YAML. Oke, ini dia akan deploy. Created. Kita balik ke sini. Oh, sudah ada si Notepad ya. Oke, dia masih progressing. Ini kelihatan, dia masih progressing gitu. Belum ada lognya. Oke, sambil tunggu, saya pengen coba untuk jelasin lebih dalam sih. Apa sih deployment, apa itu service? Deployment ini seperti Docker Compose. Kalian bisa ngomong kayak gitu. Oke ya, mirip seperti itu, cuma ada tambahan-tambahan kayak gini. Oke ya, bagaimana si nanti service bisa kenal bahwa oh ini harus ngarah ke sini gitu ya. Itu biasanya pakai selector. Ya, pakai selector dan metadata. Oke, jadi ini saya kasih pembedanya, identifier-nya adalah app-nya Notepad gitu ya. Oke. Terus image-nya pakai ini, name-nya ini environment variable-nya. Oke ya. Nah, tadi saya ngomong bahwa replikas ini bisa nggak cuma satu. Bagaimana kalau misalnya kita punya 3? Oh bisa. Ya. Kita coba sekarang deh. Ini kalau 3 gimana? Ya, ini sudah running. Kalau teman-teman lihat tadi kelihatan nggak sih isi ini ya? Replikanya 3 ya. Berubah dia. Oke ya. Jadi ada 3 Notepad. Ada 1 Redis gitu ya. Nah, pertanyaannya, dia kan punya 3 Notepad nih. Kalau saya akses, dia masuk ke Notepad yang mana? Gitu. Kalau misalnya saya akses pakai ini ya. Ini dia masuk ke Notepad yang mana? Kira-kira. Ya, jawabannya adalah bisa ke salah satu dari ketiga replika yang ada. Jadi sebenarnya secara fisik dia akan punya 3 port.
Kalian bisa lihat nanti kalau misalnya saya jalanin kayak gini. PCTL get all. Oke. Notepad-nya ada 3. Dan nah, kalau kalian belajar sistem operasi, ada yang namanya round robin, ingat nggak? Round robin untuk penjadwalan itu ya. Jadi nanti ceritanya adalah kalau ada request yang masuk ke service Notepad, ya, maka dia akan arahkan ke pot pertama. Oke. Kalau ada request kedua yang masuk, dia akan arahkan ke pot kedua. Kalau ada request ketiga, ke pot ketiga. Request keempat, pot satu lagi, balik lagi. Ini ada beberapa skenario yang mungkin ya. Salah satunya bisa pakai round robin, ada yang pakai resource, ada yang pakai kayak brute force gitu ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kalian bisa lihat bahwa service ini berfungsi seolah-olah seperti load balancer. Tahu load balancer ya? Jadi kalau ada yang masuk, dia akan mengarahkan ke salah satu dari 3 ini. Oke, dengan cara kayak gini, 3 request bisa ditanganin pada waktu yang sama. Ini scalable banget. Kalau misalnya kalian punya aplikasi sekelas kayak Detik gitu ya, itu bisa dalam satu Oke. Ini keputus sendiri ini kayaknya ya. Oke, mungkin belum terbiasa sama teknologi Google Hangout. Jangan perisan ya kalau bisa ya, jangan tekan tombol ini. Oke. Tadi hilangnya di mana nih? Sampai sini tadi masih ya? Oke ya. Jadi Masih Pak, masih. Satu service, dia akan di-deliver ke 3 ini. Oke ya. Nah, waktu satu pot mau berkomunikasi dengan pot lain, maka dia nggak langsung berhubungan antar pot begini, tapi lewat service. Gitu. Jadi misalnya kita punya 3 notepad tadi ya. Kalau ada request yang masuk atau dari Redis mau ke notepad gitu. Kalau Redis ke notepad nggak, itu langsung ke pot. Kalau ada service lain yang nembak HTTP request ke sini, maka nembaknya ke sini, nggak ke sini langsung. Maka perlu kalian pertimbangkan juga waktu kalian bikin aplikasi yang berbasis Kubernetes, jangan sampai state disimpan di setiap pod. Gitu. Sederhananya gini, kalau pakai PHP, jangan pakai session. Kenapa? Session itu nyimpennya kan di session ada yang di database ya. Kalau session di database masih nggak apa-apa. Sessionnya jangan disimpan di setiap pod, karena session ini nyimpennya kan di file server ya, di server kita gitu ya. Nah, kenapa jangan begitu? Karena kita tidak bisa menjamin bahwa request kedua itu akan masuk ke pod yang sama. Jadi bisa jadi, tadi kan saya ngomong request 1 masuk ke sini, request 2 masuk ke sini, request 3 masuk ke sini. Bagaimana kalau dia loginnya ke sini, kemudian selectnya dari sini? Dan di sini seharusnya kan belum login, nggak bisa. Sehingga jangan pakai session. Gitu. Itu yang perlu kalian pertimbangin kalau kalian sudah mau bikin aplikasi yang ke arah sini. Kemudian kalau bisa, satu aplikasi itu menangani satu hal saja, jangan terlalu banyak gitu. Nanti nggak bisa di breakdown. Kayak tadi misalnya saya ngomong kasus situs berita ya, itu antara read dan write itu jelas harus di breakdown karena kebutuhan scalingnya beda. Write itu dikit, read-nya banyak gitu ya. Nah mungkin read-nya pakai 3 pot, write-nya 2 pot aja, atau kayak gimana gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Itu sepintas tentang Kubernetes ya. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar lebih jauh, kita punya komunitas yang namanya Malang Cloud ya. Kalian bisa join. Ini kita usahain supaya ini ramah untuk pemula, tapi juga kasih nilai tambahan untuk ekspor gitu ya. Sementara ini leadernya ada 4 ya. Ada 1 senior engineer di Kata, ada saya, 1 lagi infra engineer, kemudian ada Mas Andi dari Traveloka gitu. Nah itu kita pengen supaya teknologi-teknologi kayak gini ini bisa dipahamin oleh teman-teman yang masih belajar. Jadi nanti waktu
keluar cari kerja gitu, kalian udah siap gitu, nggak kaget lihat Kubernetes gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau teman-teman tanyain? Boleh? Oke. Kita masuk ke ini dulu Pak Go ya. Ke pengisian kuesioner dulu sambil Pak Go istirahat dulu ya. Oke. Oke. Silakan ambil kopi dulu di belakang Pak Go. Jangan, ini harus tidur ini. Oke. Sudah kelihatan ya. Iya. Kalian bisa buka dulu ini ya. s.id kemudian /docker 2020. Di situ ada form, nanti kalian bisa isi ya sambil nunggu Pak Go istirahat dulu sebentar ya. Dari tadi sudah memberikan materi ya. s.id Pak kon mlebu air iku. Nggak tahu tadi siapa ya. Beberapa kali deny aja. Ini URL shortenernya pakai sticky ya? Oh, bukan Pak. Bukan. Oh, tak Bukan. kira SID, SID. Kok keren sekali kalian sekarang. s.id. Ini kemajuannya banyak. Oke. Ya pesertanya sudah 104, harusnya ngisi form semua itu 104 ya. Min 4 dosennya. Iya, kalau 404 not fun, Pak. 104 ya. Oke, baru 25 yang mengisi, 26. Link formnya tadi Pak s.id garis miring Docker 2020. SID Docker 2020. Yes. Nih. Iya. Oke, sip. Huruf besar kecil? Nggak ada Pak, huruf kecil semua. s.id. Ini ya, s.id Docker 2020. Ini liburnya bukan libur ya. Masa kuliah dari rumahnya diperpanjang, Pak ya? Betul. Ya. Sampai betul, kapan nih? Sampai 30 April. 30 April sampai kan? akhir April. Sampai akhir April. Iya, sama.
Tapi Pak Go juga sampai Sampai- akhir April. Iya, sampai 30 April. Kan kita ngikut yang di Jakarta. Di Jakarta mereka ini PSBB itu apa gimana gitu. oh iya. Kalau dosennya, kalau PUK-nya Senin Selasa atau Rabu Kamis masuk, Pak. Oh, masih masuk. Mungkin pas untuk ini ya, rapat yang apa harus dihandle gitu ya. Nggak bisa online, harus ketemu tatap muka gitu ya. Mhm. Tujuh 78 9. Pak Gu mungkin sambil ngopi dulu ya. Sudah ngopi Pak Gu? Sudah. Karena sudah ngopi. Ngopinya kebanyakan lagi. Mungkin kapan kalau sudah nggak corona lagi ya Pak Gu ya? Mungkin Oh, siap. bisa workshop di ini apa namanya? Di kampus gitu loh. Boleh. Saya nggak ngisi, Pak. Di admit aja tuh, Pak. Oh, dinaik lagi dia. Kasihan. Ya wes admit aja ya. Masuk udah selesai. Udah 93. Ayo tanya jawab. Dikasih Chandra. Admit ya Pak? Iya, mungkin dia cuma nggak tahu aja kok tadi. Iya. Iya, Pak. Oke. Mungkin harus cari platform lagi yang nggak banyak interupsi ini ya apa ya kira-kira? Di Zoom sama aja kok, Pak. Di Zoom sama. Kemarin malah ada pengalaman nggak enak banget gitu. Kayak ada yang coret-coret screen gitu. Oh. Ini ya. Zoom ya, di Pakai Zoom apa, ya. Pak Go? Gimana? Pakai apa yang coret-coret screen? Jadi ada peserta gitu, nggak tahu dia tuh nggak ngerti atau gimana. Jadi waktu ada orang present itu dia kayak coret-coret gitu kan bisa Pak ya. Kalau kita pakai Slack atau Zoom itu kan kayak Ya, ada kalau pakai Zoom bisa. Kalau pakai Meet nggak bisa, Pak. Oh, kalau pakai Mac nggak bisa. Coba, Pak Sugeng sekarang pakai Mac ya? Pakai Meet maksudnya. Kalau pakai Meet nggak bisa. Oh, Kalau pakai Zoom, kalau Zoom bisa. iya pakai itu. Oh, pakai Meet. Oke. Kalau live YouTube itu bisa nggak ya? Nggak Live. bisa kayaknya, Pak. Coba Oh. Pak Adnan. YouTube-nya di start. Aduh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe jadi YouTuber. Live IG. Ini kita bukan pakai Hangouts ya? Meet. Oh, Oh, Google beda ya. Meet, Pak. Meet sama Hangout beda ya? Aku kira sama. Oke, mungkin Sama-sama sudah Google nih. sudah 100 kayaknya sudah. 100, Pak. Ya. Iya. Silakan. Mungkin ada Yang mau tanya jawab. Big Blue Button. Wih, ada Phone. Roni, Oh, ada Mas Roni. ada Balakes. Ini jawabannya memungkinkan sekali. Wait. Apa? Volume diakses bersamaan oleh satu Docker image tidak. Untuk kayak gitu, itu kita butuh kalau nggak salah namanya PV. Nggak bisa. Bahkan pakai persistent volume claim pun nggak bisa. Ini susah. Ada sih satu caranya, saya agak lupa.
tapi itu yang di-share bukan volume, tapi konfigurasi. Semacam config map. Mungkin Mas Tony, Mas Balap, mungkin ini kasusnya kayak gimana ya? Yang lagi dihadapin. Kenapa kok butuh volume diakses bersamaan? Oke, untuk teman-teman yang belum tahu volume itu gini. Kayak kita bisa share antara volume di host OS sama yang ada di Docker. Biasanya dipakai untuk yang DBMS sih. Oke, mungkin saya tunjukin dikit. Saya punya satu file contekan. Empty. Oke. Nah ini. Nah ini biasanya saya pakai kayak gini. Presentnya Pak Go belum? Oh saya belum present. Astaga. Sudah ini sudah. Saya pin soalnya. Dipin Pak. Presentnya Pak Go. Oke. Nah kalau sekedar di Docker itu kita bisa pakai kayak gini sih. -v, terus kita ngomong, oh nanti varlib MySQL di container itu akan pakai path ini di dalam host kita. Jadi kalau misalnya katakan aja suatu saat Docker kontainernya ini di drop, kalian bikin baru lagi, nah ini database-nya ini nggak hilang, karena tersimpan di host. Nah, ini bisa -v. Cuman kalau misalnya beberapa image, beberapa kontainer mengakses yang sama gini, ini kayaknya nggak bisa kayaknya. Dia bakal selain ada alasannya sih kenapa nggak bisa. Kayak file logging-nya itu jadi kacau gitu, karena ada dua kayak seolah-olah ada dua aplikasi ya, dua OS gitu ya, mengakses mengklaim volume yang sama gitu ya. Nah ini ntar kacau gitu, sehingga mereka lebih milih untuk mendisable. Nah biasanya ngakalinya ya udah kita pakai aja yang kayak database, atau kita pakai kayak case kayak Redis tadi, atau kalau pakai GJP itu kalau nggak salah ada namanya GCS. Tapi ini di GJP doang, saya nggak tahu kalau di tempat lain gimana. Ini namanya Google Storage. Google Storage ini nggak terlalu convenient sih, maksudnya nggak terlalu nyaman cara makainya. Prinsipnya tuh seolah-olah kayak teman-teman akan punya satu kita punya notepad online tadi. Nah, jadi GCS ini seolah-olah seperti file server, seperti Dropbox gitu ya. Jadi nanti filenya akan di-download ke satu pot, kemudian nanti akan di-upload ulang. Jadi nggak benar-benar kayak dibaca, harus di-download dulu, kemudian di-upload. Dari pengalaman saya, ini agak masalah sih. Kenapa? Kadang-kadang proses ininya cepat, proses potnya cepat. GCS-nya lokasi servernya beda. Misalnya katakan aja ya, ini di Asia, ini di US gitu ya. Dan downloadnya kan lama, nguploadnya lama juga gitu. Nah ini jadi masalah. Sehingga kadang-kadang ya antara kita case atau kita apain gitu, udah kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gini sih. Jadi antar pot nggak berbagi volume yang sama, tapi mereka pakai cloud storage yang sama. Kayak gitu. Nggak tahu kalau ada solusi yang lain tapi yang lebih bagus mungkin ya pakai itu. Nanti kalau ada nanti saya share kalau ketemu. Ini sementara biasanya pakai ini kemarin. Oke. Kayak gitu Mas Balak, kira-kira oke? Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, kalau kalian udah deploy di Kubernetes, itu mindset-nya itu kalau bisa stateless. Jadi kalau bisa aplikasi ini nggak menyimpan state. Jadi purely kayak, udahlah ini terima input, kasih output. Udah gitu aja. Jadi nggak ada state-nya. Tadi ada gateway-nya nggak, Pak? Nggak ada.
saya tadi memanfaatkan Notepad-nya itu untuk gateway. Kenapa begitu? Biar cepat dan biar mudah, biar filenya dikit gitu ya. Kalau ada gateway itu kayak kayak saya nggak bisa nunjukin dah. Gateway ini kayak ada satu aplikasi kecil yang dia tuh akan akan jadi perantara gitu, kayak broker gitu ya. Jadi kayak misalnya ini gateway-nya ya, dia request yang masuk akan ke gateway dulu, kemudian baru didirect. Untuk gateway ini Node.js cukup bagus karena Node.js itu dia I/O-nya cepat, tapi CPU-nya lambat gitu. Jadi kalau misalnya CPU intensif, sebaiknya jangan pakai Node.js, pakai Go gitu misalnya. Jadi yang nerima message, nulis ke database mungkin Node.js, tapi yang processing-nya besar mungkin pakai Go atau pakai apa, Golang maksudnya ya, atau pakai apalah Rust atau apa gitu. Ya tadi nggak ada gateway-nya. Notepad itu anggap aja kayak gateway gitu. Itu udah jadi satu. Kalau kalian mau bikin aplikasi yang benar, harusnya jangan gitu tadi ya. Kalau kalian mau bikin aplikasi yang benar, mungkin kalian akan butuh ini. Satu, kalian akan butuh front end. Kemudian kalian akan butuh gateway. Gateway ini apa sih? Gateway ini kayak API gateway gitu ya. Jadi dia nanti front end-nya kasih REST API, kemudian dikasih balasan gitu. Atau mungkin GraphQL. Nah, gateway ini bisa macam-macam lah. Terus di balik itu mungkin ada kayak beberapa service, mungkin reader. Kalau reader mungkin bacanya cukup dari Redis gitu ya. Kemudian ada writer. Nah, mungkin untuk writer ini dia nulisnya ke Redis dan ke MySQL. Mana nih? Nih, sorry, kebalik. Nanti gateway, kalau misalnya nge-write, nanti dia akan nge-write ke dua tempat ya, ke MySQL dan ke Redis. Kalau nge-read cukup dari Redis dulu. Kalau misalnya nggak ada, baru ke MySQL. Terus disimpan lagi di Redis. Jadi read-nya cepat, write-nya agak lama nggak apa-apa. Ini idealnya kayak gini. Tapi tadi saya hanya pakai, ini saya gabungin. 3 ini jadi Notepad. Kemudian saya pakai Redis dan saya nggak pakai MySQL. Ya, kurang oke. Tapi nggak apa-apa. Ini kan cuma untuk workshop untuk dijual. Oke, ada pertanyaan yang lain? Dari Pak Johan Erika ada itu Pak. Ada orangnya mungkin. Ada Pak Johan ya. Oke, Dreams. Oke. Tadi pot notepad-nya ada 3 ya Pak? Iya, saya jadiin 3. Tuh. Ini ngaturnya tadi saya pakai ini kan, replika set itu kan. Di mana tadi? Ini, replikasinya. Ini kalian bisa ubah jadi 3. Tadinya 1 sih. Cuman untuk keperluan demo, tadi saya naikin jadi 3. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Dari Pak Johan itu Pak dibaca. Pak Johan mana? Hadir Pakku. Cuma hadir doang? Apakah Docker dapat Apakah Docker dapat digunakan untuk membagi load database? Apabila bisa, bagaimana sinkronisasi datanya? Apabila tidak bisa, apakah trik untuk membagi load database sebuah aplikasi yang diakses ratusan ribuan concurrent user? Oke, jawabannya tidak bisa. Docker ini biasanya bukan Docker sih, Kubernetes lebih tepatnya ya. Kalau Docker kan cuma virtualisasinya, yang ngebagi sebenarnya kan Kubernetes. Nah, kalau misalnya membagi load database, ini setiap database biasanya punya trik sendiri-sendiri. Kita biasanya ngomongnya sharding atau clustering. Dan ini kalau misalnya pakai Moodle, bisa nggak ya? Coba lihat deh. Dan di MySQL ini ada yang namanya clustering. Clustering ini secara sederhana itu kita bisa ngomong dia punya satu cluster dan banyak worker.
Ini. Jadi kalau misalnya ada perintah query gitu ya, dia akan masuk ke master dulu, kemudian dia akan yang ngerjain adalah worker-workernya. Nah, gimana sinkronnya? Ini kalau sudah kayak gini, ini biasanya kita nggak bisa jamin dia bakal sinkron, tapi kita ngomongnya eventually konsisten. Suatu saat pasti bakal konsisten, tapi nggak selalu konsisten. Jadi ada saat misalnya, oh nulisnya ke sini dulu, yang ini belum. Nah ini trouble sih, ini masalah sih. Nah sehingga biasanya kita perlu plan baik-baik. Ini apakah perlu sebanyak itu? Kalau perlu sebanyak itu, pasti akan trade-off-nya adalah nggak konsisten. Jadi waktu kita ngomong clustering, ini proses writing-nya akan cepat banget, proses reading-nya mungkin tidak konsisten, kayak gitu. Oke, kita balik. Oke. Gitu Pak John, menjawab kira-kira? Ada, nanti coba cari aja ya MySQL clustering. Ini saya belum pernah pakai ya, biasanya teman-teman infra yang ngesetin ini, jadi saya udah tahu beres gitu. Oke. Berarti untuk load database yang ditanyakan Pak Johan tadi gimana ngakalinnya Pak? Ngakalin load database. Itu master worker tadi. Kalau gini kan workernya banyak ya. Kalau workernya banyak, berarti kan yang kerja bisa paralel, banyak juga gitu kan. Jadi waktu load database banyak, nggak apa-apa, dia nggak jebol. Kenapa? Dia nggak ngantri, nggak tergantung di satu node. Si master ini cuma untuk broker aja. Dapat query, masukin ke worker yang kerja, dapat query lagi, masukin ke worker yang lain, gitu terus, gitu. Sehingga ini cukup scalable, gitu ya. Oke, cuman untuk ini kekonsistenannya jadi agak berkurang. Oke, kayak gitu ya, Bu. Ada banyak sih, kayak database itu nggak semuanya kayak MySQL gitu. Ada juga database yang modelnya dokumen base kayak Mongo atau yang graph base kayak Neo4j gitu. Nah itu beda-beda gitu. Tuh. Jadi cara clusteringnya nggak sama gitu. Ada juga yang kayak Cassandra gitu ya. Itu dia clusteringnya by kolom gitu. Jadi misalnya kayak seolah-olah kalian punya satu tabel besar, kemudian ada apa ya? Mengaksesnya itu misalnya by date gitu ya. Maka nanti akan ada partisi date. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi aksesnya per partisi, sehingga kalau misalnya cara query, cara select-nya beda, mending strukturnya beda juga. Artinya database-nya nanti pasti redundant. Jadi dalam banyak kasus redundant itu nggak apa-apa. Nggak harus dinormalisasi sampai, kalau di kampus kalian diajarin sampai apa, N4 gitu ya, ada normalisasi banget sampai nggak ada yang redundant. Nah, itu kalau pada prakteknya, kita malah nggak apa-apa deh, kita trade off database-nya ini kacau redundant, tapi cepat gitu. Daripada nggak redundant, aksesnya lama gitu. Query select itu mahal soalnya. Oke. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Di scroll lagi Pak. Gimana? Di scroll lagi di bawahnya ada itu. Oh, ada lagi. Kasus Pak Jus sepertinya banyak ngalamin. Cockroach ya. Cockroach ini menarik ya. Teman-temanku ada yang coba untuk riset cockroach gini ya. Cockroach ini kelemahannya kalau nggak salah, saya lupa. Salah satu operasi lambat. Ada kalau nggak salah, write-nya cepat, read-nya lambat. Ya, write-nya cepat, read-nya lambat. Jadi kalau datanya sering dibaca, pakai cockroach ini kurang terlalu disarankan. Kenapa? Itu tadi, read-nya lambat. Kenapa read-nya lambat? Balik lagi ke sini. Eventually konsisten. Jadi dia nunggu kalau cockroach ya, dia pengen tetap konsisten. Apa yang dia lakukan? Dia pasti ini konsisten dulu, baru bisa dibaca. Jadinya lambat untuk dibaca. Tapi untuk nulis cepat. Nah, kira-kira kayak gitu. Cockroach itu sebenarnya, cockroach ini menarik ya, kayak kecoa. Dia punya beberapa layar ya.
PostgreSQL, saya ngomongnya like ya. Jadi dia sebenarnya NoSQL, tapi bisa diakses pakai sintaks SQL. Tuh. Jadi di depannya itu ada engine yang dia bisa nerjemahin kayak sintaks-sintaks SQL. Kemudian di dalamnya SQL tadi. Dan SQL tadi di dalamnya ada mekanisme untuk sharding dan kawan-kawan gitu ya. Tuh. Oke. Mungkin ada lagi. Oh, terima kasih. Ya nanti kita bisa share. Ini asik sih, ini Kukris ini. Teman-teman ada yang pakai ini. App Docker MySQL cluster ini ada Pak, cuman eksperimental. Bedanya cuman di engine-nya Pak. Nggak tahu teman saya pakai ini nggak ya? Ya mungkin bisa dicoba juga ya. Ini info bagus untuk Pak Johan tadi ya. Mungkin ngalamin kayak gini Mas. Ya. Kita bisa coba lihat dikit lah. Masih eksperimental ya. Kalau masih eksperimental ya. Bikin network sendiri. Ya ini butuh agak lama sih ini kalau mau dicoba. Oke, lihat Stack Overflow. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Gus. Saya pernah mendengar istilah Dockerized node. Yang saya tanyakan sebetulnya itu apa? Dan itu letaknya di mana ya? Apakah lokal, apa di cloud? Dockerized node. Node-nya sendiri, sebenarnya gini. Lokal atau cloud itu tergantung dia diinstal di mana. Jadi tadi saya tunjukkan, waktu itu tadi kan di cloud ya. Tapi sebenarnya kalian bisa install Kubernetes di lokal itu pakai ini, Minikube atau Micro K8s. Nah, kalian bisa lakukan ini, itu bisa diinstal di lokal. Jadi nggak pakai Octeto, fully di komputer lokal itu bisa. Sehingga untuk yang pertanyaan ini jawabnya di lokal atau di cloud ini tergantung. Dockerized node itu maksudnya gini. Mungkin maksudnya pod ya, bukan node ya. Jadi kalau misalnya di dalam Kubernetes itu kayak kita punya yang namanya node pool. Oke. Tapi kita akan punya node, beberapa node. Kemudian masing-masing di dalamnya ini bisa ada misalnya pod 1. Misalnya nanti pod notepad ya, notepad kita itu ada di beberapa node gitu ya. Mungkin posisinya kayak gini. Nah, terus ini mungkin di sini ada pod 2. Ini misalnya node-nya nggak kepake gitu, preemptif gitu misalnya, atau gimana lah. Oke. Nah, yang kita sebut sebagai Dockerized container, itu pod-podnya ini. Gitu. Dan sebenarnya satu pod, ini isinya nggak cuma satu container. Gitu, kalau tadi saya nunjukinnya kan gini ya, containers, ini satu pod. Gitu kan. Ini satu pod. Ini satu pod, ini satu container. Tapi dalam beberapa kasus kalian bisa punya lebih dari satu Docker image dalam satu pod. Ini satu pod, ini satu container. Mungkin kalian bisa tambahkan kontainer kedua dalam satu pod ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang di Dockerize tadi podnya, bukan node-nya. Kayak gitu. Node ini sebenarnya resource. Kalau kita di Kube ngomongnya node ini resource. Kayak kita punya 3 komputer. Oh, nanti podnya di-deploy di sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Menjawab Mbak siapa tadi? Mbak Anissa. Lebih dari satu Docker image atau Docker container, Pak? Lebih dari satu Docker container. Sebenarnya container sama image itu gimana ya? Untuk bikin container kan kalian butuh image ya. Tapi bisa saja image-nya 1, kontainernya 2. Gimana itu?
dalam kasus clustering tadi ya, dalam kasus kita mau bikin clustering kayak yang tadi diminta Pak Johan gitu ya, kita mungkin aja ngebikin kayak gini. Oke ya, image Redis, ini image-nya juga Redis Lattes. Name-nya mungkin dibedain, Redis client, Redis worker, ini Redis master. Kemudian ada environment yang perlu diotak-atik. Nah, kira-kira kayak gitu. Nih, kalau seperti ini, kalian bisa lihat dalam satu pod ada 2 kontainer. Mas, tapi ada 1 image karena kedua kontainer ini image-nya sama. Role-nya beda, satunya sebagai master, satunya sebagai worker. Nah, itu bisa kita lakuin kayak gitu. Cuman implementasi yang MySQL tadi kayaknya nggak gini deh. Oke. Kayak gitu. Kejawab, Ibu? Iya. Oh, enggak. Oke. Ada lagi? Oh, berarti satu pod bisa multi image, multi container. Iya, bisa. Cuman jarang. Selama saya kerja ini kayaknya selalu satu pod, satu container. Oke, ada lagi? Di-scroll lagi, Pak. Oh, ada lagi. Waduh, baik-baik. Pertanyaannya ya. Pak, perbedaan mendasar dari Docker Swarm, Kubernetes, sama OpenShift apa? Cuman berbeda di organisasinya aja. Oke, Docker Swarm ini head-to-head sama Kubernetes. Docker Swarm ini sintaksnya kayak Docker Compose, cuman sayangnya dia kayaknya nggak sepopuler Kubernetes. OpenShift saya nggak pernah pakai, tapi bentar ya. OpenShift kayaknya mirip juga ya. OpenShift saya nggak pernah pakai, cuman vendornya beda lagi. Ya, kayaknya beda orchestration-nya gitu. Oke. Bedanya Kubase sama Docker Swarm apa? Ini 2 hal yang apa ya? Seperti kalian tanya perbedaan antara motor Matic dan motor yang pakai kopling. Sama-sama motornya, sama-sama orchestration-nya, cuman cara kerjanya berbeda, cara memakainya juga berbeda, kayak gitu. Oke. Docker Swarm ini kalau menurut saya ya, Docker Swarm ini sintaksnya justru lebih enak sih, karena dia mirip Docker Compose. Jadi kalau kalian terbiasa sama Docker Compose, mau pindah ke Docker Swarm ini lebih gampang. Kubernetes ini kalau saya lihat, ini API-nya ini agak kacau gitu. Kalian lihat kayak ini ada selektor, kenapa kok di sini ada selektor lagi, di sini ada selektor lagi gitu kan. Ini sebenarnya bingungin sih. Tapi karena dia yang ke backup awal itu Google, akhirnya dia populer gitu. Jadinya politik sih. Jadi karena udah populer ya udah banyak orang yang pakai, ya mau nggak mau pakai ini gitu. Oke. Lebih manusiawi, iya. Oke. Kalau Kubernetes ini saya nggak pernah bisa bikin tanpa buka internet, harus buka internet. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Oke. Oke. Oh, ada scroll lagi ini. Oh enggak, sudah terakhir. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Sepertinya sudah Pak Go ya. Masih ada satu lagi. Mas Roni, bagaimana best practice untuk deployment ke klien yang tidak diperbolehkan mengakses internet? Ini pertanyaan-pertanyaan orang enterprise ini.
Iya, ini saya juga pengen tahu. Saya belum nemu jawabannya. Coba saya share aja. Kalau di tempat kita kemarin malah pakai ini, Mas, PM2. Kebetulan service kita bayar pakai Node.js ya. Walaupun PM2 ini sebenarnya agnostik kan, bisa pakai yang lain gitu. Malah akhirnya ya itu source code-nya kita bawa ke sana, kita deploy, kemudian kita running pakai PM2. Ini masalah sih. Emang nggak bisa gitu. Karena kalau kita bikin Kubernetes kan nanti image-nya tuh ngambil dari service registry ya. Ini nggak bisa gitu. Ini saya belum tahu jawabannya yang ini. Sementara pakai PM2 ini yang work so far gitu. Tapi ini nggak bagus sebenarnya. Maksudnya monitoringnya juga nggak oke. Terus ya udahlah agak akhirnya ada engineer kita banyak yang sering dibawa ke klien untuk sekedar monitoring, nggak usah ada bug, fixing di tempat gitu. Ini nggak bagus sih, cuman ya udah. Oke, atau ada yang tahu jawabannya? Nanti kita bahas di ini. Mas Balak mungkin nge-join di sini, Mas. Ini ada yang lebih ahli dari saya. Oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Oh, ini ada scroll lagi. Akhirnya korporat mulai nah, iya benar ya. Dulunya strict banget, sekarang udah mulai boleh WFA, boleh apa gitu ya. Oke. Oke. Mungkin kalau nggak ada mungkin Pak ya. Mungkin ya. Oke. Kita balikin ke Pak Adnan, silakan. Oke, terima kasih ke Pak Go yang sudah memberikan materi kita hampir 2 jam ya. Semoga nanti apa yang disampaikan kita hampir 3 jam, Pak. 3 jam ya. Semoga bermanfaat ya. Dan kita ketemu lagi mungkin di workshop berikutnya ya. Semoga lebih menarik kembali ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Pak Gu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak.